Untuk teman-teman yang ingin mengajukan perubahan ujian online, setelah login ke aplikasi Perun, maka akan muncul tampilan skema awal ujian seperti ini. Silahkan dicek aja skema ujiannya. Nah, di sini nanti ujian online-nya tidak ada jadwal dan lokasinya karena ini harus dilihat di KTPU ujian online di MyUT. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik tombol menu di bagian pojok kanan atas, kemudian klik menu pengajuan perubahan ujian. Nah, di sini untuk NIM ini dia sudah pernah mengajukan perubahan ujian, yaitu ujian tatap muka. Dia juga ingin melakukan perubahan ujian online. Teman-teman bisa langsung pilih di sini ada 3 tab, yaitu History, UTM, dan UO. Silahkan pilih tab yang UO. Kemudian silahkan dipilih misal lokasi ujiannya, apakah di Provinsi Kalimantan Selatan atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Misalnya teman-teman luar UT daerah atau UT daerah Banjarmasin gitu ya, atau teman-teman yang mahasiswa UT Banjarmasin, itu bisa dipilih salah satunya gitu. Kalau teman-teman ingin ujiannya masih di Provinsi Kalimantan Selatan, silahkan diklik ujian online di Provinsi Kalimantan Selatan. Cuman untuk teman-teman mahasiswa UT Banjarmasin yang ingin ujian online keluar Provinsi Kalimantan Selatan, silahkan dicentang yang di bawahnya. Ini saya contohkan yang di atas saja dulu. Ujian online di Provinsi Kalimantan Selatan, silahkan dipilih. Nah, di sini ada pilihannya, ada kota, kemudian di bawahnya ada lokasi. Contohnya di sini untuk Kabupaten Tanah Bumbu itu ada ujiannya di SMAN 1 Simpang 4 Batu Licin, kemudian juga ada di SMAN 1 Angsana. Nah, untuk teman-teman yang memilih nanti ujiannya di luar Kalimantan Selatan, itu tidak akan ada lokasi ujian seperti ini ya, hanya cuma kabupatennya saja, karena kami harus koordinasi dulu ke UT daerah bersangkutan untuk menanyakan lokasi di mana saja yang tersedia untuk kabupaten tersebut. Jadi misalnya di sini dipilih SMAN 1 Angsana. Kemudian silahkan isikan pesan untuk petugas, misalnya mohon jadwalkan perubahan ujian saya untuk mata kuliah ATPU 411 misalnya ya, ke tanggal 27 Juni 2024 jam 8 pagi. Misalnya seperti itu. Nah, ini cuma permohonan, sehingga nanti kami harus ngecek dulu apakah ada kursi yang tersedia untuk tanggal dan jam yang teman-teman minta. Kalau teman-teman nggak minta tanggal dan jam, itu akan lebih mudah lagi. Misalnya cuma melakukan perubahan ujian untuk tanggal dan jam, silahkan terserah petugas, misalnya itu lebih mudah lagi. Ini misalkan lebih spesifik, jadi mata kuliahnya tertentu, kemudian tanggalnya tertentu, jamnya tertentu. Ini coba saya submit. Nah, di sini muncul notifikasi pada hasil mengajukan perubahan ujian online. Di sini statusnya masih 20% karena sedang ditinjau oleh petugas gitu ya. Dicek secara berkala. Jadi nanti teman-teman harap untuk yang perubahan lokasi ujian untuk perubahan ujian online itu harap dicek berkala secara intens. Jadi lebih sering ngeceknya gitu ya. Karena contohnya seperti ini. Ini misalnya saya tanggapi dari sisi petugas. Dari sisi petugas saya tanggapi seperti ini. Nah, ini coba saya refresh. Nah, perubahan lokasi jadwal ujian online-nya itu sekarang statusnya adalah menunggu persetujuan teman-teman. Itu progresnya sudah 60%. Jadi di sini teman-teman dapat info nih dari petugas bahwa kursi yang tersedia hanya di tanggal 21 Juni 2024 di lokasi tersebut pada jam 13 siang. Sehingga teman-teman harus memilih nih, apakah oh ya udah nggak apa-apa,
itu teman-teman silahkan klik tombol saya setuju. Kalau misalnya teman-teman tidak setuju karena memang berhalangan hadir, silahkan klik tombol saya tidak setuju. Kemudian kirimkan lagi pesan kepada petugas. Misal kalau misalnya di tanggal 25 Juni apakah bisa gitu ya, untuk jam terserah misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa klik save untuk dikirim ke petugas. Nanti petugas juga akan ngecek apakah tanggal 25 Juni itu apakah ada kursi yang tersedia atau tidak. Kalau memang ada, nanti akan diinfokan lagi oleh petugas. Nah, kalau ini nanti teman-teman kirim dengan menekan tombol save, itu nanti statusnya akan berubah menjadi permohonan sedang ditinjau lagi oleh petugas. Seperti itu ya. Jadi akan mundur progresnya menjadi sekitar 40%. Nanti teman-teman cek secara berkala lagi. Kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian atau belum sesuai keinginan teman-teman, silahkan di-chat lagi. Silahkan dikirim lagi pesan melalui aplikasi ini. Ini misal saya cancel, saya setuju saja untuk tidak memperbanyak waktunya. Saya klik setuju. Nah, ini nanti prosesnya akan menjadi 80%, belum 100%, karena Anda masih menyetujui tapi belum dirubah oleh petugas. Sehingga teman-teman harus cek secara berkala apakah sudah berubah gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih sering ngeceknya ujian online ini. Karena apa? Misal nih, tadi misalnya cuma ada satu kursi yang tersedia pada tanggal 21 Juni. Kalau memang tepat banget pada tanggal 27 Juni sesuai permintaan teman-teman di awal ya, jam 8 pagi itu ada kursinya, itu nanti statusnya akan langsung dirubah oleh petugas tanpa harus ada tiktokan seperti ini. Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, harus diganti ke jadwal yang lain dan teman-teman ternyata setuju pada tanggal 21 Juni, si petugas sudah mengirim responnya untuk menginformasikan tanggal 21 Juni itu ada kursi yang kosong, tapi teman-teman tidak merespon dengan cepat dan kebetulan kursinya cuma tertinggal satu gitu ya, sehingga nanti itu takutnya akan keduluan orang lain mengisi kursi tersebut gitu. Jadi teman-teman belum sempat merespon saya setuju, tapi sudah keduluan diisi oleh orang lain, sehingga pada saat teman-teman setuju itu akan dicek lagi oleh petugas apakah kursinya masih tersedia atau tidak. Kalau kursinya sudah tersedia, masih tersedia, maka langsung akan dirubah oleh petugas. Kalau tidak tersedia, petugas akan mengirimkan lagi informasi bahwa yang tersedia hanya tanggal sekian sekarang, seperti itu, dan seterusnya. Jadi untuk ujian online harap dicek secara berkala dengan lebih intens.